pertemuan kelima untuk membahas chapter 13. Chapter 13 itu sebenarnya pendalaman dari chapter 12 sebelumnya di pertemuan ketiga, masih terkait dengan transaksi derivatif ya, atau instrumen derivatif. Nah, di chapter 13 BIMS itu dia membahas instrumen derivatif plus hedging. Jadi kalau berdasarkan buku BIMS itu saya kasihan teman-teman kalau saya pakai buku BIMS nanti loncat-loncat. Ada sih terkait transaksi derivatifnya, tapi loncat-loncat gitu. Di workbook juga loncat-loncat gitu. Jadi saya nanti pakai file di LMS. Teman-teman kalau sebelum download di LMS ada file namanya derivatif dan lindung nilai 2021. Dia file belum berbentuk buku dan masih draft gini. Tapi saya lihat isinya dia jadi satu. Jadi teman-teman nanti saya jelasin ke teman-teman nggak loncat-loncat gitu. Saya kasihan kalau saya pakai buku BIMS loncat-loncat nanti teman-teman malah bingung gitu. Jadi saya memutuskan untuk pakai file di LMS yang judulnya derivatif dan lindung nilai 2021. Nah, di chapter 13 ini nanti dibagi menjadi dua pertemuan gitu. Jadi pertemuan pertama terkait minggu ini terkait transaksi derivatif, kemudian minggu depan terkait lindung nilainya atau hedgingnya. Ya, oke. Sebenarnya nggak beda jauh dengan apa yang sudah dipelajari di chapter 12 ya. Ini lebih ke transaksi akuntansinya ya. Tapi saya flashback sedikit, saya ulang sedikit. Kita pakai workbook ini. Instrumen derivatif itu jenisnya ada forward contract, future contracts, option, dan swaps ya. Forward contract teman-teman sudah tahu, kontrak yang memperjanjikan penyerahan suatu komoditas pada tanggal yang akan datang dengan harga yang disepakati terlebih dahulu. Jadi contohnya waktu itu ada perusahaan minyak, Oilco kalau nggak salah, dia bekerja sama dengan spekulator untuk menyerahkan minyak pada tanggal tertentu ya. Ininya kuantitasnya berapa barel itu sudah ditentukan, tapi harganya sudah disepakati kedua belah pihak itu sekarang gitu. Jadi misal nanti ketika waktu penyerahannya itu terjadi fluktuasi harga minyak di pasar minyak, itu harganya sudah dikunci di harga sekarang, sudah berdasarkan kesepakatan. Itu forward contract. Kemudian ada future contract. Future contracts itu mirip dengan forward contracts, tapi lebih terstandarisasi, jadi lebih detail ya. Kalau forward contracts itu waktunya kapan, harus mengantarkan barang itu, komoditas itu, kemudian kuantitasnya berapa, harganya berapa. Kalau future contracts itu lebih terstandarisasi dan lebih detail. Maksudnya lebih detail, di future contract juga mengatur selain waktu, kapan ya, kuantitasnya berapa, terus harganya berapa, juga mungkin kualitas barangnya, kualitas komoditasnya di grade berapa. Ya, kemudian ada juga mengatur lokasinya. Selain kapan diantarkan, juga harus diantarkan kemana. Ya, itu future contract. Jadi dia lebih terstandarisasi. Ada juga option contract. Option itu teman-teman ingat ada call and put. Ya, jadi kontrak resmi yang memberikan hak untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Itu option. Option juga ingat option itu ada cost optionnya. Ya, satu-satunya transaksi instrumen derivatif yang ada cost optionnya itu cost awalnya itu option. Ya, jadi si pembeli option itu harus membayar cost tertentu untuk memperoleh option tadi. Oke, Riko. Kemudian terakhir ada swap. Swap itu istilah asiknya artinya pertukaran, di mana dua pihak itu bertukar, kemudian dilakukan secara simultan pada harga kurs atau tingkat bunga yang disepakati. Kalau nggak salah dulu ceritanya di BIMS kasus ada pinjaman dengan bunga berfluktuasi, kemudian dikunci di tingkat bunga tertentu. Ya, penjelasannya ini di bawah. Kontrak berjangka atau forward kontrak memperjanjikan penyerahan suatu komoditas atau mata uang asing pada harga, kuantitas, dan waktu yang telah disepakati di awal kontrak. Ya, kemudian ingat transaksi derivatif itu untuk mengantisipasi fluktuasi. Ya, kalau mengantisipasi fluktuasi berarti dia meminimalkan risiko. Ya,
tujuan dari melakukan transaksi derivatif itu untuk menghadapi fluktuasi tingkat bunga, tingkat kurs, atau tingkat harga, komoditas, itu untuk meminimalkan risiko yang dihadapi. Itu. Kemudian future contracts di sini ada future contract memiliki karakteristik yang sama dengan forward contracts. Hanya saja future contracts memiliki standarisasi dalam hal kuantitas, kemudian kualitasnya bisa, waktu dan lokasinya. Ya, itu future contracts. Option di sini kontrak yang memberi hak menjual atau put dan hak membeli atau call. Ya, kontrak option memberikan kepada pembelinya berupa hak, namun tidak ada kewajiban untuk mengambil hak tersebut. Untuk mendapatkan kontrak options, umumnya pemegang opsi mengharuskan membayar pada harga tertentu. Ya, itu tadi yang saya bilang ada cost option di awal ketika si pemegang option itu membeli dari si writer, ya, option writer. Oke, Risa. Itu swap. Sekarang swaps kontrak bertukar aliran arus kas. Ya. Praktik umum dari kontrak swap adalah swap tingkat bunga yang di buku Baines waktu itu ada dikunci tingkat bunga tertentu. Swap juga didesain untuk transaksi berdasarkan harga dan nilai tukar. Ya. Nah, ini yang swaps itu biasanya dilakukan oleh pihak yang melakukan lindung nilai terhadap suku bunga yang fluktuatif. Oke. Itu sedikit gambaran, kemudian saya ke file yang ini, derivatif dan akuntansi lindung nilai. Tapi di khusus pertemuan ini saya cukup bahas yang derivatif. Ya. Derivatif itu berasal dari bahasa matematika. Kalau teman-teman dari IPA, mungkin IPS juga udah tahu. Derivatif berarti turunan. Ya, karakteristik derivatif itu tergantung pada nilai variabel yang mendasarinya. Kemudian memerlukan investasi yang sedikit, ya, kemudian akan diselesaikan di masa datang. Nah, instrumen derivatif itu biasa dipergunakan untuk meminimalkan risiko. Saya benar-benar tegaskan nih, derivatif atau lindung nilai atau apapun itu dia dibeli atau ditransaksikan oleh pihak yang berkepentingan itu untuk meminimalkan risiko. Jadi dia sudah menghitung nih cash flow di masa datang berapa, pendapatannya berapa, kemudian mungkin butuhnya komoditas itu berapa, gitu. Jadi dia sudah memperhitungkan dengan betul, dan mungkin ada risiko nih, ada risiko kenaikan harga atau fluktuasi atas harga komoditas atau fluktuasi atas kurs gitu. Jadi untuk meminimalkan risiko tadi, untuk meminimalkan kerugian bisa atau memaksimalkan keuntungan, dia melakukan transaksi instrumen derivatif tadi. Ya, jadi konsep dasarnya dari pertemuan ketika saya jelaskan bahwa derivatif itu untuk meminimalkan risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Nah, bentuknya tadi ada option, forward contracts, futures, dan swaps. Ya, saya cepat saja di sini. Option tadi ada call dan put. Ya. Nah, jenisnya kalau di sini ada American dan European. American itu, opsi American itu dapat dieksersis kapan saja, ya, di antara waktu diterbitkan opsi sampai dengan jatuh tempo. Kemudian kalau European options itu hanya bisa dieksersis itu pada tanggal jatuh tempo saja. Kemudian forward dan future contracts tadi mirip, tapi untuk yang future contracts itu lebih detail dan lebih standarisasi dan terorganisir. Ya. Kalau forward contracts tadi itu lebih fleksibel, ya, bisa dinego antara dua belah pihak tadi terkait harganya, terkait kapan waktu ininya, waktu penyampaian komoditasnya, itu bisa dinego antara dua belah pihak yang melakukan perjanjian tadi. Feature dia lebih terorganisir, ya, lebih terstandarisasi tadi. Kualitasnya grade apa, kemudian kapan, di mana harus diserahkan,
itu future lebih teratur. Nah, yang pengen saya jelas lagi, di ada net settlement, ada pertukaran barang yang jadi future atau forward itu saya langsung ke contoh deh. Oilco itu mengikat forward contracts dengan spekulator untuk membeli 10.000 barel minyak harganya 900.000 per barel yang akan diselesaikan dalam waktu 3 bulan mendatang. Kemudian 3 bulan kemudian ternyata harga minyak di pasaran itu naik jadi 990.000 per barel. Nah, di sini si spekulator tadi bisa opsinya satu, si spekulator menyediakan 10.000 barel minyak kepada Oilco apa adanya, ya nggak peduli Oilco nggak peduli harganya 900.000 per barel atau 990.000 per barel atau di luar itu. Si Oilco tahunya si spekulator harus menyediakan 10.000 barel minyak pada 3 bulan setelah 3 bulan itu. Itu yang pertama. Atau kedua, si spekulator melakukan net settlement. Net settlement itu yang seperti saya cerita, si spekulator memberikan dana kepada Oilco selisih harga antara harga pasaran dengan harga yang telah disepakati. Ya, 990.000 per barel dengan 900.000. Kalikan kuantitas yang sudah diperjanjikan. Nah, uang ini, dana ini diserahkan dari spekulator ke Oilco. Ya, itu cara kedua untuk forward contracts. Ya. Ada dua cara ya. Satu, nyerahin komoditas apa adanya. Dua, menyerahkan selisih dana tadi. Selisih dana harga, selisih dana yang merupakan selisih harga antara harga pasar dengan harga yang telah disepakati dulu. Swap itu perjanjian di mana dua pihak yang berlawanan sepakat untuk saling menukar pembayaran berkala. Ya, contohnya itu tadi apa? Bunga, ada bunga yang dikunci. Oke. Sekarang akuntansi untuk derivatif. Ya, akuntansi untuk derivatif lebih ke ini intinya. Nah, konsepnya derivatif itu memang surat berharga yang untuk diperdagangkan ya, trading securities dinilai berdasarkan nilai wajar, laba ruginya itu dicatat sebagai laporan rugi laba tahun berjalan. Nah, yang pertama akuntansi untuk forward contracts itu harus diukur, harus dinilai fair value-nya atau nilai wajar. Rumusnya adalah jumlah nosional dikali current rate dikurangi kontrak rate dibagi diskon faktor. Jumlah nosional itu adalah jumlah uang atau dalam hal ini dolar, jumlah uang yang atau dolar, jumlah dolar yang ditentukan untuk dibayarkan atau ditukarkan dalam transaksi. Ya, jumlah nosional itu. Current forward rates ya rate yang terjadi saat itu, spot rate saat itu. Gitu. Kalau kontrak rate itu kontrak rate yang disepakati antara dua pihak itu. Diskon faktor itu 1 plus R tingkat bunga di pangkat T waktu. Nah, lebih jelasnya seperti itu. Pada 1 Maret, Exco, perusahaan Indonesia mengikat kontrak forward dengan seorang di luar mata uang asing untuk membeli 100.000 US dollar yang akan diserahkan tanggal 31 Mei 2010. Kurs mata uang asing selama Maret sampai dengan Mei tercatat sebagai berikut. 1 Maret, spot rate-nya Rp8.900, forward rate-nya ke 31 Mei nanti itu 9.000. 31 Maret itu spot rate-nya 8.950, naik 50. Forward rate-nya juga naik 200, jadi 9.200. 30 April, spot rate-nya naik lagi 9.000, tapi forward rate-nya turun jadi 9.100. 31 Mei, akhir jatuh tempo forward kontrak, spot rate-nya naik menjadi 9.250, forward rate-nya sama. Nah, asumsi bunga di sini 5% setahun. Dan perusahaan membuat laporan keuangan setiap akhir bulan. Nah, perubahan fair value dari forward contracts itu dicatat seperti ini. Dihitung dulu seperti ini. 1 Maret, kontrak rate-nya 9.000, current rate-nya 9.000 juga.
Jadi selisihnya kan nggak ada, selisihnya 0, jadi untuk fair value-nya juga 0, karena 9.000 dikurangi 9.000 0, ya. Itu. Jadi di 1 Maret itu, pada 1 Maret tidak ada jurnal karena kontrak rate sama dengan forward rate, ya, sehingga belum ada fair value dari kontrak forward-nya. Karena di 1 Maret ini kontrak rate dan forward rate-nya sama, jadi fair value-nya 0, ya. Tidak ada fair value, masih 0 dan tidak perlu jurnal. Di 31 Maret current rate-nya naik jadi 9.200, naik 200, ya. Di sini teman-teman hitung diskon faktor 1 plus, kan rumusnya 1 plus R di pangkat T. Nah, masukkanlah rumus itu, 1 plus 5%, tapi 5% ini adalah bunga setahun. Jadi carilah bunga bulanan, bagilah 12. 1 plus 5% dibagi 12 di pangkat T. Di pangkat T. T adalah waktu dari 31 Maret ke jatuh tempo 31 Mei. Ya, ada Maret, April, Mei. Jadi 2 bulan. Jadi diskon faktor untuk 31 Maret 2010 itu 1 plus 5% bagi 12 di pangkat 2. 2 itu dari 31 Maret karena akhir bulan tuh ke Mei, 31 Mei, 2 bulan tuh. April, Mei. Diskon rate-nya itu fair value-nya tinggal hitung 9.200 dikurangi 9.000, selisihnya 200, dikali $100.000 dibagi diskon rate tadi. Diskon faktor tadi, ya, ketemu fair value-nya itu 19.834.383. Change in fair value itu selisih dari 0, dari fair value sebelumnya ke sini, ke 19 juta. Ya, jadi change in fair value jadi tetap 19.834.383 rupiah. Itu 31 Maret. Nah, 20 April current rate-nya turun jadi 9.100. Diskon faktornya 1 plus 5 dibagi 12 di pangkat T. T-nya dari 30 April ke 31 Mei. Dan tinggal cuma sebulan tuh. Ya, cuma sebulan berarti 1 ditambah 5% dibagi 12 di pangkat 1. Ya. Fair value-nya tinggal masukkan rumus 9.100 dikurangi 9.100 berarti hasilnya 100 dibagi diskon faktornya tadi 1,004167 tadi kalikan jumlah nosional $100.000. Nah, fair value-nya menjadi 9.958.503. Nah, perubahan fair value-nya itu tinggal diselisihkan dari 19 juta ini. Dari 19 juta ini diselisihkan dengan 9 juta. Ya. 19.834.383 dikurangi 9 berubah ke 99.58.503. Jadi ada penurunan change in fair value, perubahan di fair value itu menjadi 9.875.880. Ya. Itu 30 April. 31 Mei ketika kontraknya selesai, harusnya selesai, current rate-nya itu menjadi 9.250. Ya, jadi ada selisih 250. Diskon faktornya itu menjadi 1 karena sudah 0, pangkatnya 0 kan. 31 Mei ya, ke 31 Mei kan 0. Jadi 1 ditambah 5% dibagi 12 di pangkat 0 kan, semua bilangan di pangkat 0 kan 1. Jadi fair value untuk forward kontraknya tinggal dimasukkan 9.250 kurangi 9.000, 9.250 dikurangi 9.000, jadi hasilnya 250 dibagi 1 dikali 100.000 US dollar. Jadi ketemunya fair value-nya 25 juta. Ya. Change in fair value-nya tinggal dikurangkan fair value pada 30 April 2010.
ya. Kurangi 9.958.503, ketemu change in fair value itu sebesar 15.041.497. Nah, ini penjelasannya 1 Maret tidak ada jurnal tadi. Nah, jurnalnya per 31 Maret itu ada perubahan kan, ada perubahan dari 0 ke 19.834 ini, itu jadi gain. Jadi jurnal forward contracts pada gain on forward contracts sebesar 19.834.383 ya, untuk menjurnal. 30 April itu current rate-nya turun tuh, yang efek ke fair value-nya juga turun. Fair value turun, akhirnya bikin loss on forward contract. Kontraknya turun, loss sebesar tadi 19.834.333 ya, dikurangi 9.958.503. Jadi ada loss sebesar 9.875.880 ya, 9.875.880 ya, ini dianggap loss. Nih, yang tadi yang selisih antara fair value 31 Maret dengan fair value 30 April itu kan ada penurunan, itu dianggap loss on forward contracts pada forward contract sebesar 9.875.880 tadi. Kemudian di 31 Mei, asumsikan ditutup, 31 Mei itu ada kenaikan fair value dari 25 juta tadi. Nah, tapi fair value sebelumnya itu minus tadi kan 99.503. Jadi gain-nya 25 juta kurangi 99.38503 itu menjadi 15.041.497. Nah, ini dijual sebagai gain forward contracts, jurnalnya forward contracts pada gain on forward contracts sebesar itu tadi 15 juta sekian. Nah, kalau diasumsikan 31 Mei itu ditutup, berarti si PT tadi, PTX ya, itu mendapat cash 25 juta pada forward contracts sebesar 25 juta. Ini asumsikan 31 Mei ditutup. Bentarnya ditutup. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Sebelum ke future. Ya. Ya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Izin bertanya, Pak. Kan kalau forward kontrak itu kan sifatnya lebih fleksibel kan, Pak, daripada future. Dan itu berarti kan ibarat kata nggak ada standarisasinya kan, Pak. Terus pertanyaan saya, kenapa forward kontrak itu bisa berubah fair value-nya, nilainya itu, Pak, selama periode yang periode yang bergulir itu, Pak? Karena kan sifatnya kan perjanjian gitu, Pak, antara kita dengan si itunya yang satu lagi. Oke, gitu, terima kasih, Cak. Yang diperjanjikan, yang biasanya dinego itu ininya, Cak. Ininya, Cak. Bukan nah, ini, Cak. Bukan ini, Cak. Bukan spot rate. Tapi lebih ke ini nih, forward rate-nya. Pertama kali. Itu yang berjanjikan biasanya bisa dinego itu ini, dan biasanya kalau komoditas itu ininya yang akan diserahkan oleh si spekulan ke si perusahaan itu, yang bisa dinego itu biasanya kuantitas dari komoditasnya atau harga awalnya. Gitu. Kalau ini spot rate-nya ini dia nggak bisa diutak-atik karena ini spot rate itu sudah given dari pasar ya. Itu aja.
yang mempengaruhi kenapa forward contract juga tetap harus berpengaruh terhadap fluktuasi ini spot rate ini. Itu kalau future itu bahkan mungkin kontrak awalnya itu sudah ada formulasi khusus yang berdasarkan standar di bursa, katakanlah seperti itu. Jadi ini tuh bukan, kalau di future contract ini tuh bukan hasil kesepakatan antara dua perusahaan itu. Gitu ya. Jadi kenapa di forward contracts itu tetap berpengaruh terhadap fluktuasi spot rate gitu, karena meskipun forward contracts itu bisa dinego, tapi si perusahaan ini tetap menilai nih terhadap kontraknya itu terhadap pasar itu seberapa jauh fluktuasinya gitu, karena dia akan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian. Gitu, Cak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sip. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Itu gain on forward contract sama exchange gain itu sama, Pak? Jurnalnya, soalnya kayaknya kalau di workbook AKL kayaknya namanya exchange gain. Apa beda? Workbook apa? Di buku workbook AKL kayaknya namanya gitu. exchange gain, Pak. Ya. Di halaman berapa? Bisa ya? Sama ya? Halaman berapa bisa? Sebentar, Pak. Saya cari dulu, Pak. Asal ininya sama. Bisa apa? Ini kayak gini. Iya enggak? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Kayaknya iya deh, Pak. Pak, izin. Kalau yang di workbook itu ada yang forward contract juga, Pak. Begitu. Yang itu, pelindung arus kas, pelindung nilai arus kas. Oh. Enggak. Aku curiga ini kok beda ya, Riz. Aku kok curiga ini beda sifat dengan forward apa? Gain on forward contracts. Tolong hati-hati dengan ini, Riz ya. Ya. Aku agak curiga, aku belum baca, tapi aku agak curiga dengan meskipun sama-sama exchange gains, tapi mungkin sifat Kalau di workbook saya ngelihatnya halaman 49, Pak. Bentar, aku kok baca ini, Riz. Kalau berdasarkan ini, Riz, hanya kerugian selisih kurs itu exchange loss apa adanya, itu beda dengan gain on kontrak tadi. Kalau gain on kontrak kan ya gini, sorry. Kalau gain on exchange saja bisa saja selisih dari misal gini nih. Di sini udah ada selisih juga kan 50 kan. Itu sebenarnya bisa diakui di exchange gain loh. Ya, beda dengan gain di sini. Gain di sini itu dari perhitungan selisih spot rate dengan kontrak rate dikalikan nasional ini, tapi dia ada faktor pembagi itu diskon faktornya, Riz. Aku agak khawatir apakah spot rate apakah
exchange gain atau exchange loss yang ada di workbook yang di sini itu sama dengan gain on contracts. Ya. Kalau berdasarkan pengertian itu ya, kalau yang Kalau kan di halaman 9. nomor 4, halaman 49, Pak. Kalau itu juga dia dari antara forward rate-nya sama spot rate-nya kan itu selisihnya, terus hampir sama sih, Pak. Tapi namanya exchange gain, makanya saya bingung itu sebenarnya sama atau enggak. Ini. Iya, Pak. Itu yang rumusnya sama kan, Pak? Oh iya. Iya. Sama ya. Ini current spot rate dikurangi apa? Kontrak dikali itu nasional dibagi sama ini. Ini nggak konsisten dong ya. Sama berarti Riz. Oke, makasih Riz sama Riz. Tapi tolong nanti konsisten ya, misal bisa menjawab ujian, gunakanlah salah satu akun saja. Misal exchange gain ya exchange gain terus gitu. Kalau misal gain on forward contracts ya gain on forward contract terus gitu. Nggak apa-apa. Pilihlah salah satu ya. Baik, Pak. Oke. Lagi? Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan ada yang net settlement sama gross settlement ya, Pak. Ayah masih belum paham kalau buat di soal itu ngertinya dia harus pakai gross atau pakai net itu gimana ya, Pak? Biasanya dikasih itu ada perintah kok di soal kok. Apakah ayah harus menyelesaikan dengan gross atau net? Ya, kan selisihnya nggak jauh tuh. Maksudku nggak sulit-sulit amat tuh menghitung apakah harus gross atau net. Tapi seringnya sih nggak tahu nih net sih. Tapi aku bisa garansi kalau dua metode itu gross atau net itu nggak beda jauh gitu ya. Maksudnya nggak sulit jauh, beda jauh sulitnya gitu. Kan cuma menghitung kayak gini gitu kan. Nah, kalau aplikasi di soal itu tidak ada clue khusus apakah ayah harus menyelesaikan pakai gross atau net itu. Tergantung ininya nanti ya, tergantung soalnya, benar-benar soalnya ya. Apakah harus net settlement gitu atau enggak. Gitu ya. Oh, berarti ada di soalnya ya, Pak? Bukan Harus. kita yang meraba-raba Ya. ini pakai net atau gross ya? Iya. Ada suara ayam udah nyampe. Oh, kasih, Pak. Ada suara ayam udah nyampe. Udah. Di mana sih? Udah, Pak, udah. Di mana? Nek. Enggak, iya, di mana? Oh, di Kebumen, Pak. Oh. Oke, lanjutin ya. Di sini akuntansi untuk future. Ya. Case-nya 1 Maret 2010, Exco berspekulasi bahwa harga emas akan naik dan ia membeli 10 kontrak gold future dengan harga $900 per ons. Setiap kontrak untuk 100 ons emas. Kemudian tanggal jatuh tempo kontrak 31 Mei 2010. Bursa mengharuskan perusahaan untuk menyerahkan 10% deposit dari jumlah nasionalnya. Asumsikan 31 Maret emas naik jadi $950 per ons dan X memutuskan untuk tidak melanjutkan. Nah, jurnalnya yang dibuat adalah ya di sini diawali ketika dia membeli future kontrak, dia harus ngasih deposit 10%. Ya. Jadi jurnalnya margin on deposit pada cash besar $90.000 dari 10% tadi depositnya kali 10 kontrak
masing-masing kontrak isinya 100 on kali 900 dolar. Jadi ketemu 90.000 dolar. Jurnal margin deposit pada cash 90.000 dolar. Nah, 31 Maret itu harga emas naik jadi 950 tuh. Nah, di sini asumsikan 31 Maret juga sudah tutup kontraknya, tidak dilanjutin. Jadi cash-nya dia terima 140 itu dari margin deposit tadi yang 90.000 itu dikembalikan ketika tutup kontrak, ketika kontrak selesai. Ya, 90 itu dikembalikan. Gain-nya itu sebesar 50.000 dolar dari harga emas awal 900 dikurangi emas pada 31 Maret 950, selisihnya jadi 50 dikali 100 tadi ons kali 10 kontrak. Ya, jadi ada gain sebesar 50.000. Ini jadi total cash-nya dia terima 140.000. Ya. Ini asumsinya kalau di 31 Maret 2010 berhenti, stop ya. Kalau 31 Maret masih lanjut ya, dan asumsikan 31 Mei itu kalau 31 Maret masih lanjut, gain ini itu diakuin sebagai gain berjalan, gain pada waktu si kontrak itu masih berjalan. Ya, jurnalnya future contracts pada gain on future contract sebesar 50.000. Ya, gain yang di sini tadi yang harusnya berhenti, kalau masih lanjut, jadi jurnalnya future contracts pada gain on future contracts sebesar 50.000. Karena nggak berhenti, karena di sini masih lanjut nggak berhenti, berarti depositnya kan belum balik tuh. Ya, tuh. Kalau misalnya masih lanjut lagi 31 Mei, harga emasnya naik 960 dolar per ons, maka jurnalnya dibuat dari selisih 960 dengan 950 tadi yang sudah dicatat, diakui sebagai gain tadi, kan 10, 960 kurangi 950, 10 kali 10 kontrak kali 100 ons. Ya, ketemu 10.000 dolar. Jurnalnya tetap sama, future contracts pada gain on future contract sebesar 10.000 dolar. Nah, asumsikan di sini berhenti, di 31 Mei berhenti, jadi total cash-nya yang dia peroleh 150.000 dolar itu dari gain dari future contracts, itu dari harga emas per 31 Mei 960 tadi, dikurangi harga emas awal tadi 900. Selisihnya 60 dolar kali 10 kontrak, masing-masing kontrak isinya 100. Jadi gain-nya per 31 Mei itu menjadi 60.000 dolar. Ya. Kemudian depositnya baru dibalikin tuh 90.000 balikin, jadi total cash-nya jadi 150.000. Tapi di sini ada pertanyaan? Ya. Mana ya? Oke, sekarang Izin option. bertanya, Pak. Oke. Gimana, Yud? Kan future contract sama forward contract ini kan ada kemiripan kan, Pak. Nah, untuk future contract ini apakah untuk marginnya ini apa hanya ada di future contract saja, Pak? Atau memang dari aturan perdagangannya begitu? Atau apa perdagangan apa? Ada aturan perdagangan yang harus mengikutkan adanya margin deposit gitu, Pak. Harus menyetorkan deposit gitu. Oh, enggak, ini itu aja. Sebenarnya kalau di dunia di pasar instrumen keuangan seperti biasa, ini ada, Yud. Ini memang ada. Ini itu memang jadi pembeda dengan tadi forward contract tadi. Ini merupakan bagian dari aturan tadi. Aturan biasanya aturan bursa, bukan bursa saham ya, bursa derivatif itu. Biasanya memang ada. Jadi itu satu. Kalau ya itu sih. Gitu ya. Biasanya kalau
karena lebih terorganisir gitu dan lebih teratur gitu, transaksinya lebih tercatat, lebih teratur gitu, biasanya memang deposit itu diperlukan biasanya. Ya. Lalu untuk jurnalnya Pak, kalau di buku ini kan debitnya margin deposit. Nah, kalau saya baca di BIMS itu di debitnya itu future contract Pak. Future contract pada cash. Iya, future contract pada cash. Oke. Sama sih. Karena ini pun akan menjadi bagian dari future contract sebenarnya sih. Aku malah belum baca BIMS jadinya. Kalau mau pakai itu, kalau mau pakai jurnal seperti itu boleh sih, Yud. Baru aku tanda-tandain aja, nggak jadi aku baca. Kalau mau pakai jurnal future contract semua pada cash gitu, nggak apa-apa. Tapi tolong ini ya, tolong itu ya teman-teman, tolong konsisten ya. Ini itu ya. Iya Pak, yang future contract pada cash itu. Nggak apa-apa sih. Itu sebenarnya memang aku lebih setuju yang ini karena dia itu membeli, dari sisi perusahaan itu mengeluarkan dana deposit itu untuk memperoleh kontrak future gitu, future contracts gitu. Silakan mau pakai yang future contracts, oke. Mau pakai yang margin deposit juga boleh, silakan. Tapi tolong itu tadi sama kayak Risa tadi, tolong ini ya konsisten. Kalau misalnya dalam menjawab soal ujian itu, apakah kalau margin deposit ya margin deposit terus, kalau future contracts biar lebih mudah memang future contracts, memakai future contract ya future contract terus, silakan. Itu ya. Baik Pak, terima kasih. Saya ke option. Saya kejar karena habis ini kalian kuis ya. Option, contohnya Exco itu memutuskan untuk berspekulasi atas harga saham PTY. Ya. Harga saham PTY sekarang itu 20.000 per lembar. X membeli opsi jual atau put option atas 10.000 lembar saham PTY dengan harga 18.500. Optionnya, put optionnya. Dengan premium 100.000 per lembar, X juga membeli opsi beli atau call options atas 10.000 lembar saham PTY dengan harga exercise itu 22.000 per lembar, premiumnya 1.000. Kemudian asumsikan harga pasar saham naik menjadi 25.000. Ya. Jurnal yang dibuat oleh PTX adalah pada saat membeli opsi tadi, karena dia keluar dana 10 untuk membeli 10.000 lembar saham tadi, premiumnya 1.000, jadi call option 10.000 kali 1.000, kemudian put optionnya juga 10.000 kali 1.000. Jadi dia keluar total cash 20 juta. Jadi call option 10 juta, put option 10 juta, pada cash 20 juta. Nah, pada saat penutupan kontrak opsi tadi asumsikan harga pasar saham, harga saham Y naik menjadi 25.000. Jadi cash pada cashnya 30 juta itu terdiri dari call option tadi kembali. Kemudian laba atas call option itu 20 juta. Itu dari 25.000 dikurangi harga call optionnya ini 22.000. 3.000 kan kali lembar saham yang dibeli 10.000. Nah, call option ini terjadi karena market price-nya tadi 25.000 itu lebih tinggi dari exercise price-nya. Exercise price-nya itu 22.000. Jadi call option digunakan oleh si Exco tadi. Kemudian dia call option dia boleh membeli sahamnya, kemudian sahamnya itu seolah-olah dijual oleh dia. Jadi dia ada keuntungan sebesar 20 juta.
Itu, nah si put optionnya nggak digunakan, dia dibiarkan kadaluarsa. Jadi rugi atas put options pada put option sebesar 10 juta. Ini adalah yang saya bilang tadi, cost ketika harus membeli atau membeli put atau call option. Ya. Jadi karena optionnya dibiarkan kadaluarsa sehingga ada rugi atas put option pada put option sebesar 10 juta. Sebenarnya di sini karena harga pasar di atas harga exercise, ya, maka perusahaan tidak menggunakan opsi jualnya. Ya, opsi jual yang sudah dibelinya akan merugikan. Jadi dia di sini tuh atas hak dia membeli saham Y yang dia beli dengan harga 22.000 itu di pasaran sudah berharga 25.000 tuh. Jadi dia ada keuntungan sebesar 20 juta tadi. Itu ya. Selesai. Di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan ya? Nanti. Pak, saya Pak. Ya udah kasih. Ya silakan. Sebenarnya saya mau nanya ini sih Pak. Tadi kan ada beberapa jenis derivatif. Nah itu semua yang mengandung nilai bunga atau rate itu apakah kita semuanya mencari dalam nilai fair value atau ada yang pakai present value? Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi yang di forward contract kan tadi kan ada kenaikan nilai CAR-nya itu sehingga menimbulkan selisih gain-nya kan Pak. Kalau misalkan di bulan berikutnya nilainya itu mengalami penurunan, apakah dia akunnya itu gain-nya itu di debit atau jadi loss atau gimana ya Pak? Masih bingung. Satu, konsep derivatif adalah melindungi nilai di masa mendatang. Jadi apa yang kita apa yang kita hitung, keuntungan kita atau kerugian kita itu yang terjadi di future kan. Jadi semua yang kita hitung itu berarti terkait fair value atas future gitu, bukan present gitu. Jadi itu pertanyaan pertama, lebih ke fair value atas future yang akan diterima kita itu. Kemudian dua, maksudnya aku coba konfirmasi, maksudnya ada turun kayak gini, turun dari 92 ke 9.100 gini atau gimana? Ya tadi kan yang tadi dari 950 terus naik ke 960 kan. Terus di bulan berikutnya itu jurnalnya itu gain-nya selisih 960 dikurang 950. Jadi gain gitu kan, Pak. Kalau misalkan seumpama itu bukan naik tapi turun gitu. Yang tadi di forward ya. Ini harga emas ini. Ini 950 iya, dari 960. Bisa aja, mungkin aja. Loss dong. Oh, berarti debit loss gitu. Ya, iya gitu. Kan ini nggak mutlak fun, ini hanya asumsi aja. Ini asumsinya naik aja gitu. Kan harga emas kan teman-teman tahu fluktuatif juga kan, berfluktuasi juga kan. Kadang naik, kadang turun juga kan. Jadi nggak otomatis naik terus gitu. Kalau turun ya dicatat loss kayak itu tadi, kayak di forward itu bisa aja loss kayak gini. Ya. Oh iya. Terus perubahan. Oh iya benar. Ya. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Itu ya. Udah ya, saya... Pak. Boleh minta tolong jelasin lagi nggak Pak? Saya masih kurang yang call option sama put option. Oke. Oke. Siapa sih kok nggak muncul spotlight-nya, siapa sih? Saya siapa? Pak, Risa Pak. Oh Risa. Riz. Gini Riz. Ya. Call option itu hak opsi untuk membeli. Ya. Call option itu hak opsi untuk membeli. Jadi si Exco ini sudah diberi hak
sudah memegang hak untuk membeli saham Y, suatu saat nanti sebanyak 10 lembar, harganya itu 22.000. Nggak peduli harga di pasar saham itu berapa. Nggak peduli ini. Ya. Nah, asumsi di sini ternyata harga di pasar saham itu, saham Y naik jadi 25.000. Ya, harga di pasar saham naik itu saham Y. Nah, dia gunakan opsi untuk membeli itu saham Y itu, tapi harganya nggak 25.000, seharga 22.000, karena dia sudah janjian sama si PTY tadi untuk membeli PTY, untuk membeli saham PTY tadi seharga 22.000. Nah, untung dong dia membeli saham PTY itu seharga 22.000, padahal di luaran itu harga saham PTY itu 25.000. Ya, harga saham Y itu 25.000. Untungan itu dicatat di sini. Atas call option tadi. Nah, misal nih, dia aku rubah, asumsinya aku rubah. Misal dia sudah kondisinya seperti ini ya, put optionnya 18.500, kemudian call optionnya 22.000. Misal harga saham PTY itu anjlok jadi 15.000. Ya, yang dia gunakan apa? Please. Put option ya, Pak? Opsinya yang apa? Call apa put? Put apa call? Put. Ya, kenapa? Soalnya berarti dia punya hak buat jual sahamnya di harga 18.500. Ya, padahal di luaran itu saham Y itu senilai 15.000. Gitu. Jadi, berarti boleh nanya lagi nggak, Pak? Hmm. Berarti pilihannya cuma bisa laba atas call option atau laba atas put option gitu ya, Pak? Ya, tapi ingat, itu kan dua tuh. Ada dua. Ya. Iya, Pak. Kan salah satu dipakai, asumsikan harga saham naik atau turun kan berarti salah satu saja yang digunakan kan? Ya kan? Entah put atau call kan? Ya. Berarti kalau ada salah satu yang digunakan, berarti ada satu lain yang tidak digunakan. Nah, satu lain yang tidak digunakan itu dianggap sebagai loss di sini. Paham nggak? Di soal ini, di soal ini yang digunakan kan call, dia untung. Tapi si put opsinya dia biarkan kadaluarsa. Karena kadaluarsa dia catat rugi, tapi rugi itu karena rugi kadaluarsa tadi tidak digunakan tadi. Nah, ruginya itu sebesar cost awal tadi, cost option awal tadi. Gitu Riz. Ruginya itu atas apa? Kadaluarsa. Dibiarkan kadaluarsa salah satu opsi tadi. Kalau satu opsi digunakan kan pasti harga naik atau turun kan pasti salah satu digunakan dong, gitu kan? Iya kan? Iya, Pak. Oke. Boleh nanya lagi, Pak? Oke, boleh. Itu berarti kalau option kontrak tuh harus beli dua-duanya put sama call atau bisa beli salah satu? Oh, bisa beli salah satu. Bisa beli salah satu. Ini aku asumsikan dia beli dua-duanya ya. Bisa beli salah satu. Terima kasih, Pak. Oke. Saya kalian kuisnya berkurang banyak. Oke. Saya pengen ngetes kalian dengan kuis. Sampai salah nih. Kelas 6, 11 ya. Ini aku cerita itu deh. Silakan